Halo guys, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menceritakan salah satu kelanjutan dari animasi Donghua Wudong Qiankun versi novel. Tentunya pada video saya penuh dengan spoiler dan juga jika tidak sesuai dengan novelnya, saya minta maaf karena saya merangkumnya. Setelah Lindong mendapatkan seni bela diri manifestasi, Lindong merasa sangat senang karena berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Ketika Lindong hendak menjangkau seni bela diri manifestasi itu dengan energi mentalnya, dia ditahan oleh Xiao Dou dan menjelaskan ada bekas yang tersisa di jari besar itu yang dapat menghancurkan Lindong karena kultivasinya yang rendah, bahkan praktisi ranah nirvana saja akan sangat sulit untuk menghilangkan jejak ini. Ekspresi Lindong sangat kesal. Xiao Dou pun menyarankan untuk menggunakan jimat batu untuk membasuh bekas kuno yang berada pada jari itu. Lindong pun sedikit terkejut karena jimat batu ini ternyata sangat kuat yang mana bisa menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno. Xiao Dou pun beritahu bahwa di depan jimat batu tabelek kuno ini adalah sampah. Kemudian Lindong mengulurkan tangannya dan cahaya putih dari telapak tangannya terbang menuju ke jari hitam. Setelah itu, cahaya putih menghancurkan bekas kuno di jari hitam itu dan muncul cahaya hitam yang menjadi sebuah buku dan akhirnya menembus dahi Lindong. Di alun-alun yang mengelilingi manifestation martial tablet, tatapan semua orang tertuju pada 10 orang berada di atas platform batu. Tak berselang lama, praktisi dari Greenwood Sect yang disusul praktisi Bliss Valley membuka matanya dan 8 pilar cahaya tiba-tiba pecah dari manifestation martial tablet. Kemudian di atas kepala mereka muncul angka 8. Seni bela diri tingkat 8 juga merupakan seni bela diri yang agak baik. Kurang dari 5 menit, Mu Qianqian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Segera 9 pilar cahaya muncul di atas kepala mereka bertiga. Mereka mendapatkan seni bela diri kelas 9. Beberapa saat kemudian, Wang Yan, Wang Pujing, dan Qin Shi membuka mata mereka dan mendapatkan seni bela diri kelas 9 juga. 6 seni bela diri tingkat 9 muncul. Semua orang pun tidak percaya karena seni bela diri tingkat 9 akan muncul. Saat ini hanya tersisa Lin Nantian dan Lindong yang tetap berada di platform batu. Banyak orang yang membandingkan mereka berdua. Tentunya mereka akan menyangka bahwa Lin Nantian lah yang terbaik yang akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Tak berselang lama, Lin Nantian akhirnya membuka matanya perlahan. Kemudian manifestation martial tablet mulai bergetar kuat setelahnya. Kolom cahaya secara manual menyebur tablet bela diri. Semua orang sangat kagum dengan apa yang terjadi dan tidak percaya pada kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lin Nantian pun akhirnya mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi yang menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Sementara kolom cahaya mengalir samar-samar berubah menjadi gambar dataran besar, gunung, dan sungai. Lin Pan dan tetua klan Lin lainnya sangat terkejut karena Lin Nantian mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Lin Nantian pun sangat senang dengan apa yang ia peroleh. Kemudian Lin Nantian melirik ke arah Lindong yang duduk diam. Ketika Lin Nantian akan turun dari pilar, tiba-tiba ada gelombang sangat kuat meletus dari manifestation martial tablet. Getaran itu sangat kuat, suara gemuruh guntur pun muncul. Kemudian di atas manifestation martial tablet, cahaya hitam tiba-tiba hancur. Gambar cahaya dari dataran besar, gunung, dan sungai milik Lin Nantian pun hancur. Semua orang pun sangat ketakutan dan wajah Lin Nantian pun terdiam. Setelah itu, kekuatan yang sangat kuat dengan cepat berkumpul ke arah Lindong. Semua orang pun bertanya-tanya seni bela diri manifestasi apa yang didapatkan Lindong yang bahkan menyebabkan fenomena yang sangat dahsyat. Aura Lindong sangat kuat dan sepertinya akan menerobos ke tahap Ki Creation. Semua orang yang mengejek Lindong sekarang sangat terkejut. Semua orang pun sangat terkejut bahwa energi Yuan Qi yang kaya dan murni menyembur ke tubuh Lindong.
Lindong yang sedang menyerap energi Yuan setelah 10 menit akhirnya membuka matanya dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang dalam. Lindong pun secara resmi akhirnya naik menjadi Key Creation. Kejadian ini membuat seluruh orang pun terkejut. Setelah Lindong sadar, senyum perlahan muncul di wajah Lindong. Kemudian dia meletakkan tangannya dan menyentuh manifestation Marta tablet itu dan mengucapkan terima kasih. Tak disangka, soal tablet memberikan jawaban yang cukup kuat dan jawabannya itu memperlihatkan bentuk gambar istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana bawah tanah itu, pil Yuan murni tidak terhitung jumlahnya menumpuk. Dan Lindong merasa bahwa ada harta sejati sekte kuno di bawah tanah ini. Kemudian dia melihat ada binatang yang sangat besar dan mengerikan dan aroma kuat muncul dari binatang itu. Lindong pun berpikir itu pasti binatang penjaga yang melindungi harta mereka. Kemudian mata Lindong tertuju pada mayat yang duduk di atas singgasana yang dipenuhi aura kuno dan sangat berbahaya. Mayat itu mengangkat kepalanya perlahan, tak disangka Lindong pun merasakan sakit di kepalanya. Dia pun seketika mundur. Ketika Lindong sadar, dia segera berbalik dan menemukan bahwa seluruh arena benar-benar diam. Semua orang pun melihat ke arahnya dengan rasa kekaguman di mata mereka. Lindong yang melihat ke arah Lin Lantian berkata, bakat seni bela diri Lin Lantian memang mengejutkan. Dia sebenarnya juga memperoleh seni bela diri manifestasi. Tapi seni bela diri milik Lin Lantian tidak sehebat miliknya. Semua orang pun merasa bahwa seni bela diri manifestasi milik Lindong lebih kuat dibandingkan dengan Lin Lantian. Di sisi lain, ekspresi Wang Yan sangat kesal melihat kemajuan Lindong. Kemudian Lindong pun berkata kepada Xiao Diao apakah dirinya melihat gambar yang muncul tadi. Xiao Diao pun mengiyakannya dan merasa harta karun sesungguhnya berada dalam istana bawah tanah itu. Sepertinya terdapat pil Yuan murni dan pil Nirvana yang lumayan banyak di dalamnya. Jika Lindong mendapatkan pil Nirvana itu, harapan untuk mencapai ranah Nirvana tidak akan kecil. Kemudian Xiao Duo pun menjelaskan untuk maju ke tahap Nirvana harus membutuhkan Nirvana Chi, dan cara untuk mendapatkan Nirvana Chi itu ada dua cara, yaitu menyerapnya dari langit dan bumi, tetapi peluang keberhasilannya tidak tinggi. Metode kedua adalah mengandalkan kekuatan luar dan mengasimilasi beberapa item yang mengandung Nirvana Chi, dan pengganti terbaik untuk item-item semacam ini adalah pil Nirvana. Namun pil Nirvana sangat langka, bahkan praktisi ranah Nirvana akan merasa membuatnya agak merepotkan. Di lain sisi, orang-orang dari 4 klan besar rupanya belum pergi dan sepertinya menyadari adanya istana bawah tanah. Singkatnya, Lin Langtian pun melihat ke arah tanah itu dan melihat ada harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno itu. Namun dia sepertinya melihat ada binatang penjaga yang berjaga di bawahnya. Lin Lantian pun mengajak semua orang untuk bekerja sama mengalahkan binatang penjaga itu. Semua orang pun terkejut karena sebenarnya memang ada harta tersembunyi. Rupanya 4 klan besar telah bekerja sama untuk memberikan informasi itu karena sebenarnya mereka tahu ada binatang penjaga yang sangat tangguh di area harta karun itu. Dan untuk mengalahkannya, mereka membutuhkan bantuan dari semua orang. Singkatnya, semua orang pun bekerja sama dan akan mengalahkan binatang penjaga itu. Kemudian mereka pun terbang di udara dan membombardir batu hijau besar di bawahnya. Dan mereka pun menemukan harta karun di bawah kaki mereka. Di sisi lain, Lindong pun terbang bersama Xiao Yan. Kemudian ada ruangan besar dari tanah yang membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba raungan terdengar dari bawah tanah yang hancur. Kemudian cahaya darah melesat keluar. Dan ternyata bagi praktisi yang menyentuh cahaya darah itu maka akan langsung hancur. Untung saja Lindong dan Xiaoyan menghindar dan tidak terkena serangan itu. Seketika getaran hebat muncul dan keluarlah binatang penjaga kuno yang memiliki sayap darah. Binatang ini seluruhnya berwarna merah dan tingginya hampir 100 meter. Raungan binatang itu membuat para praktisi merasakan sakit di telinganya. Itu adalah naga kelelawar darah purba.
Ketika Xiaodo menatap binatang itu, Xiaodo merasa senang. Xiaodo pun berencana untuk melahap roh iblis binatang kuno itu supaya bisa meningkatkan kekuatannya. Bukan hanya itu, jika Xiaoyan juga meminum darahnya, maka dapat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, Lindong pun mengambil inisiatif dengan menunggu para praktisi dari 4 klan besar untuk menyerang binatang itu. Dan ketika sekarat, barulah Lindong mengambil keuntungan. Di sisi lain, Lin Lantian mengajak semua orang untuk mengalahkan binatang itu dengan menggabungkan kekuatan dan membuat formasi yang sedang dilakukan oleh 4 klan besar. Kemudian, semua orang pun setuju dan mengalirkan energi Yuan mereka ke dalam formasi itu. Lin Lantian segera melancarkan kekuatan dari formasi itu ke binatang kuno ini. Menerima serangan yang begitu besar, naga kelelawar darah purba bahkan tidak bisa menahannya dan meraung sangat keras. Ketika dia mengepakkan sayapnya dan membuat angin tornado yang besar dan menyapu semua praktisi. Banyak orang yang kesakitan menerima serangan itu. 4 klan besar menjadi semakin serius dan mereka mengumpulkan kembali energi sebelum bayangan naga, harimau, kura-kura raksasa muncul di tengah formasi. Kemudian Lin Lantian menjentikan jarinya dan membuat bayangan itu menghantam naga kelelawar darah purba itu. Kemudian binatang darah ini meraung dengan lemah dan dengan cepat melarikan diri kesakitan. Ketika mereka melihat binatang itu melarikan diri, mereka langsung pergi ke bawah untuk mengambil harta karun itu. Seketika itu pun menjadi kesempatan Lindong untuk menangkap binatang kuno itu. Lindong yang menunggangi Xiaoyan mengejar naga kelelawar darah itu dengan cepat. Berdasarkan keadaan naga kelelawar darah itu, semakin cepat dia berlari, semakin melemah juga kondisinya. Sementara itu, semua orang sepertinya tidak begitu tertarik dengan naga kelelawar darah itu dan lebih memilih mencari harta karun yang ada di istana bawah tanah itu. Di sisi lain, binatang penjaga itu pun telah terjatuh dan sepertinya tidak bisa melarikan diri lagi. Xiaodo pun sangat gembira. Kemudian mereka mendarat di atas binatang penjaga itu. Meskipun terluka, binatang penjaga itu bisa merasakan niat jahat dari Lindong dan mengeluarkan raungan yang lemah dan marah. Karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari naga kelelawar darah itu, dia pun mengeluarkan boneka simbol tingkat tingginya sebagai gantinya untuk mendekati binatang itu. Kemudian naga kelelawar darah itu membuka mulutnya dan cahaya darah dengan kuat menyerang boneka simbol itu. Seketika boneka simbol itu pun terpental dan kemudian berdiri lagi dan kembali menuju naga kelelawar darah itu. Naga kelelawar darah itu sangat marah dan mengeluarkan kekuatannya secara terus-menerus yang membuat boneka simbol itu terluka parah. Naga kelelawar darah itu semakin terluka. Di sisi lain, boneka simbol milik Lindong juga terluka. Kemudian Lindong menggunakan Great Sun Thunder Body miliknya dan menggunakan kekuatan tapak iblis prasasti emas. Tak disangka karena kultivasinya meningkat, kekuatan tapak iblis prasasti emas miliknya meningkat dan tambah besar. Kemudian dia menggerakkan boneka simbol miliknya sekali lagi untuk menyerang. Serangan Lindong mengenai naga kelelawar darah itu sehingga kelelawar darah itu meraung sangat keras dan mengeluarkan lingkaran cahaya darah. Lindong pun menekan tangannya dan tapak iblis prasasti emas itu hancur sehingga menghancurkan lingkaran cahaya darah itu dan cahaya emas Lindong langsung menghantam binatang itu dan sisiknya langsung hancur. Kemudian boneka simbolnya pun digerakkan, alhasil dia menusuk mata kelelawar darah itu. Seketika naga kelelawar darah itu pun mengerang kesakitan dan mengeluarkan cakarnya dengan kejam menghantam boneka simbol itu. Lindong pun sangat marah karena boneka simbolnya telah rusak. Kemudian Shadow pun mengeluarkan cakram bercahaya ungu yang langsung menghantam kepala naga kelelawar darah itu dan menembusnya. Lindong sangat terpesona dengan cakram milik Xiaodo itu karena dengan mudah menembus pertahanan milik naga kelelawar darah itu. Naga kelelawar darah itu pun seketika mati. Setelah kematiannya, Lindong merasa lega dan tersenyum. Kemudian Xiaodo pun sudah tidak sabar untuk melahap roh naga kelelawar darah itu. Namun, ketika Xiaodo hendak mendekati mayat naga kelelawar darah itu, tanah yang berada di bawahnya tiba-tiba meledak. Kemudian muncul 2 sosok putih yang menyerang Xiaodo. Seketika Xiaodo pun terkejut, rupanya kedua sosok itu ingin mengambil naga kelelawar darah itu dan menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka yang sangat kuat. Rupanya 2 sosok putih itu merupakan boneka tulang. Ketika melihat mereka, wajah Lindong sangat suram.
Rupanya mereka berdua menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan diri mereka supaya tidak terdeteksi dan menunggu Lindong membunuh naga kelelawar darah itu.